Siapapun nggak tahu, siapapun nggak ada yang bisa membuktikan siapa pelukis pasti lukisan ini, Wak. Halo Wak, terima kasih sudah mau singgah ke videoku lagi. Malam ini aku mau bahas tentang karya seni lagi, Wak. Beberapa minggu yang lalu aku kan udah bahas tentang karya seni tuh, yang tentang lagu Tiny Tim, yang ini. Yang belum nonton nanti aku buat linknya di deskripsi aja ya, Wak. Habis nonton video ini kalian lanjut ke video itu ya. Ini nonton dulu. Karya seni yang mau aku bahas malam ini adalah karya seni lukis, Wak. Aku pribadi kalau dengar kata lukisan, yang kubayangkan pasti danau, bukit, gunung, pokoknya indah-indah lah ya kan. Kalau kalian sama nggak kayak aku? Tapi Wak, di balik keindahan sebuah lukisan, ada lukisan yang memiliki latar belakang misteri dan menyimpan cerita-cerita kelam, Wak. Baiklah, nggak usah panjang-panjang pembukaannya ya kan. Yuklah kita gas, Wak. Pembukaan. Oke, mau mulai. Gas, Wak. Aku yakin kali, pasti kalian udah nggak asing sama lukisan ini kan, Wak. Lukisan ini memiliki cerita misteri yang sangat populer, Wak. Hampir semua orang tahu masa kelam dari lukisan ini. Jadi Wak, lukisan Crying Boy ini adalah karya seniman Italia bernama Giovanni Bragolin, Wak. Lukisan ini dibuat pada tahun 1950-an dan mulai diproduksi pada abad ke-20. Lukisan ini menggambarkan seorang anak laki-laki dengan ekspresi wajah yang sedih sambil menangis dengan latar belakang yang cenderung gelap, Wak. Ekspresi wajah anak dalam lukisan inilah yang mengundang simpati banyak orang, Wak, dan menjadi populer di masa itu. Tapi di balik ekspresi emosional di lukisan ini, bagi mereka yang memiliki lukisan ini di rumahnya, bersaksi bahwa banyak kejadian aneh yang mereka alami, Wak. Dan cerita yang paling populer di masyarakat adalah ketika ada rumah yang mengalami insiden kebakaran dan memiliki lukisan ini di rumahnya, lukisan ini nggak kenapa-kenapa, Wak. Sedikit pun nggak tersentuh api. Pada tahun 1985, ada kesaksian dari sepasang suami istri di Yorkshire, Inggris. Pada saat itu mereka sedang makan malam, Wak. Ketika sedang menikmati makan malamnya, tiba-tiba rumah mereka kebakaran, Wak. Mereka nggak tahu asal api dari mana, Wak. Yang jelas, efek dari kebakaran tersebut, rumah mereka hangus dan semua barang mereka hancur kecuali lukisan Crying Boy yang mereka miliki, Wak. Lukisan itu utuh, Wak, utuh. Masih tergantung rapi di dinding rumah mereka. Mereka mengatakan lukisan ini malah terlihat seperti baru aja digantungkan di sisa dinding mereka yang hangus. Seram juga ya, Wak ya. Nah, mereka juga bercerita beberapa hari sebelum rumah mereka terbakar, mereka mengalami beberapa kejadian aneh di rumah itu, Wak. Seperti suara langkah kaki dan suara seseorang sedang menangis. Sejak lukisan itu ditemukan utuh, barulah mereka menyambungkan kejadian aneh yang mereka alami dengan lukisan ini, Wak. Saat itu juga mereka mencabut lukisan itu dan membuang ke tempat sampah. Tapi sayangnya, walaupun lukisan itu sudah dibuang, mereka tetap mengalami kejadian aneh tersebut, Wak. Sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk pindah rumah. Setelah pindah rumah lah mereka baru tenang, Wak. Tahu kalian, Wak, kalau semisalnya cuma pasangan ini yang mengalami kejadian aneh ini, bisa aja kita beranggapan ini hanya kebetulan, kan? Nyatanya nggak cuma pasangan ini yang mengalami kejadian ini, Wak. Banyak masyarakat Inggris yang memiliki lukisan ini mengalami insiden yang sama, dan lagi-lagi lukisan ini nggak apa-apa, nggak ada tersentuh api sedikit pun. Karena kesaksian inilah, Wak, banyak orang yang mulai menyambung-nyambungkan kasus ini dengan sebuah teori konspirasi bagi siapa yang memiliki lukisan ini akan mengalami nasib yang sama dengan anak laki-laki yang ada di lukisan tersebut, Wak. Tabloid The Sun menulis tentang fenomena ini, Wak. Ada beberapa teori yang berkembang mengapa lukisan ini menjadi pusat kontroversi. Salah satu teorinya bahwa Bragolin melukis wajah anak tersebut setelah bertemu dengan seorang anak yatim piatu yang tampaknya sedang berduka, Wak. Dan ada juga yang berpendapat bahwa anak dalam lukisan itu mungkin memiliki hubungan dengan tragedi yang lebih besar. Tapi lagi-lagi teori-teori ini nggak memiliki bukti kuat untuk bisa mendukung mengenai klaim ini, Wak.
Karena laporan kebakaran yang dikait-kaitkan dengan lukisan ini, pihak berwenang sempat melakukan penyelidikan, Wak. Beberapa orang mengatakan bahwa lukisan ini dibuat dengan bahan kimia dan minyak yang menyebabkannya bisa bertahan dari kobaran api. Inilah yang diteliti pihak berwenang itu, Wak. Dan hasil penyelidikan tersebut nggak punya bukti cukup untuk membuktikan hal ini. Banyak masyarakat lebih percaya bahwa lukisan ini terhubung dengan hal-hal gaib dan mistis, Wak. Bragolin sebagai seniman yang membuat lukisan ini pada awalnya tidak begitu terpengaruh dengan kontroversi yang berkembang, Wak. Dalam wawancara di beberapa media, ia menyebutkan bahwa dia tidak bermaksud menimbulkan ketakutan atau kontroversi dengan karya-karyanya. Ia menggambarkan lukisan tersebut sebagai pengungkapan emosi universal dan kesedihan manusia, bukan sesuatu yang mistis atau terkutuk, Wak. Walaupun tidak ada bukti ilmiah yang membuktikan kejadian kebakaran dengan lukisan itu berhubungan, masyarakat Inggris menjadikan lukisan ini sebagai simbol dari cerita-cerita horor dan misteri, Wak. Kayak mana menurut kalian, Wak? Ketika melihat lukisan ini, apakah ada kesan horor yang kalian lihat? Coba komen di bawah. Next. Lukisan yang satu ini adalah lukisan The Hands Resist Him, karya dari pelukis yang berasal dari Amerika Serikat bernama Bill Stoneham. Ia melukis lukisan ini pada tahun 1972. Lukisan ini adalah karya pertamanya yang mendapatkan perhatian besar dan kontroversi dalam karirnya, Wak. Pada lukisan ini, Stoneham menggambarkan seorang anak laki-laki sebagai dirinya di masa kecil, Wak. Dalam cerita pribadi yang dibagikannya, ia menyebutkan bahwa di masa kecil dia tinggal di rumah yang berbeda dengan kedua orang tuanya, Wak, dan sering merasa terisolasi atau kayak nggak bebas gitu. Untuk mewakili perasaannya ini, maka dari itu Stoneham menambahkan boneka di samping anak tersebut sebagai teman dari anak laki-laki tersebut, Wak. Jadi katanya, Wak, boneka itu nggak cuma jadi teman imajinasi lukisan ini aja, tapi dia menganggap boneka tersebut juga sebagai teman yang nggak nyata di masa lalu, Wak. Paham kalian kan? Sederhananya, jadi dia dari kecil punya teman hantu. Tangan-tangan yang muncul di belakang anak kecil tersebut juga memancing interpretasi orang-orang yang melihatnya, Wak. Stoneham sendiri nggak pernah memberikan penjelasan pasti tentang tangan-tangan tersebut. Tapi karena dari awal dia menggambarkan boneka tersebut adalah teman gaibnya, masyarakat pun menganggap tangan-tangan tersebut adalah simbol entitas yang terjebak atau hal-hal yang nggak bisa digambarkan, Wak. Nah, sekarang kita masuk ke misteri lukisan ini, Wak. Jadi, pada tahun 2000, lukisan ini pernah diposting di salah satu e-commerce untuk dilelang, Wak. Tapi anehnya, Wak, di deskripsi dituliskan mengapa lukisan ini harus dilelang. Si penjual menjelaskan kalau lukisan ini memiliki kutukan dan bagi siapapun yang membeli lukisan ini, hari-harinya nggak akan nyaman, Wak, ketika berada di dekat lukisan tersebut. Kalau aku nggak beli itu, betul. Dulunya orang-orang yang membeli lukisan ini merasa alah, kebetulan aja gitu. Pikir mereka kayak gitu, Wak. Tapi setelah mereka memiliki lukisan ini dan memajangnya di rumah mereka, barulah orang itu percaya, Wak, kabar-kabar mengenai lukisan ini. Beberapa dari mereka melaporkan ketika mereka melihat lukisan ini seolah-olah tangan yang ada di belakang anak kecil itu bergerak secara perlahan. Karena laporan-laporan inilah yang membuat lukisan ini viral, Wak. Orang-orang mulai penasaran ini, Wak, untuk melihat lukisan ini, untuk memastikan kabar-kabar tersebut. Mereka malah merasa sedang diawasi, Wak. Dan bahkan ada yang bilang ada yang bergerak di lukisan ketika mereka menatap dalam waktu yang lama, Wak. Beberapa ahli psikologi berpendapat bahwa atmosfer atau suasana gelap dalam lukisan ini dapat mempengaruhi perasaan seseorang dan menyebabkan rasa cemas atau ketakutan tanpa disadari, Wak. Namun, kisah-kisah ini tetap memberikan kontribusi pada misteri seputar lukisan tersebut, Wak, menyamarkan batas antara kenyataan dan halusinasi. Beberapa interpretasi menyatakan bahwa tangan-tangan tersebut memiliki kekuatan yang tidak terlihat, bisa berupa entitas yang mencoba meraih atau mengendalikan anak tersebut, Wak.
Tangan yang keluar dari dinding juga bisa menjadi metafora bagi interaksi dengan dunia lain, baik itu dunia spiritual, dunia bawah sadar, atau dunia yang tidak terlihat yang mencoba berkomunikasi dengan dunia nyata, Wak. Kayak mana menurut kalian dengan lukisan ini? Kalau dilihat lama, adakah yang sedang memperhatikan kalian dari lukisan ini, Wak? Coba komen di bawah. Next. Lukisan yang satu ini udah nggak asing lagi dalam dunia horor, Wak. Dipercaya lukisan ini diselimuti misteri yang tidak bisa dipecahkan. Kalian tahu siapa pelukis lukisan ini, Wak? Nggak tahu kan? Sama, aku pun nggak tahu. Siapapun nggak tahu, siapapun nggak ada yang bisa membuktikan siapa pelukis pasti lukisan ini, Wak. Karena dikabarkan bahwa pelukis dari lukisan ini mengakhiri hidupnya ketika selesai melukis lukisan ini, Wak. Banyak yang percaya ketika pelukis tersebut melukis lukisan ini, dia sedang mengalami penderitaan yang sangat mendalam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa lukisan ini mengandung cat yang sudah dicampur dengan darah si pelukis, Wak. Lukisan ini diperkirakan dibuat pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1910 sampai 1920-an, Wak. Lukisan ini menggambarkan seorang pria dengan ekspresi wajah yang sedang menderita, Wak. Pria tersebut memiliki wajah yang buram dan mata serta mulutnya yang terbuka seolah menggambarkan penderitaan yang mendalam, Wak. Setiap mereka yang sedang melihat lukisan ini merasa terintimidasi dan merasa tidak nyaman, Wak. Lukisan ini pertama kali dikenal secara luas setelah seorang pria bernama Sean Robinson memberi lukisan ini pada tahun 2010, Wak. Si penjual lukisan ini mengatakan bahwa lukisan ini milik neneknya yang sudah meninggal. Dulu neneknya pernah bercerita lukisan ini didapatnya dari teman lamanya. Neneknya juga mengatakan tidak mengetahui dari mana temannya mendapatkan lukisan ini, Wak. Ketika lukisan ini dipajang di rumah Sean, di saat itulah kejadian misterius mulai terjadi, Wak. Salah satu kejadian yang paling sering dilaporkan Sean adalah munculnya suara-suara aneh pada malam hari seperti suara tangisan atau teriakan dari ruang lukisan ini digantung, Wak. Beberapa anggota keluarga Sean dan orang-orang yang bertamu ke rumahnya mengatakan bahwa mereka merasa cemas dan tertekan setelah berinteraksi dengan lukisan ini, Wak. Lukisan ini menarik perhatian para pecinta horor, Wak. Penyelidikan paranormal mencoba mencari penjelasan tentang energi atau entitas yang mungkin terhubung dengan lukisan ini. Yeah, bad vibes in here, really bad vibes. That's freaky. What did you hear though? This sound to me through in your protection this evening. Somebody right there. Oh my god! Wait and see what happens. Over 20 years ago, my grandmother left me a painting known as the Anguished Man, reported to be haunted by the artist who had painted it using his own blood and killed himself shortly after. For years, it had haunted my family. I realized I needed to find out more about what was going on and uncover the truth behind its creation. No, I've never felt scared of the painting even now, but I'm probably aware of its potential to do harm. Beberapa dari mereka mengaku merasa ketakutan saat berada di dekat lukisan dan merasakan kehadiran entitas gelap yang mengelilingi mereka, Wak. Energi ini dipercaya dapat mengganggu siapapun yang melihatnya atau yang memajangnya, Wak. Ada juga yang berpendapat bahwa lukisan ini hanyalah karya seni yang mengabadikan emosi si pelukis. Bagaimana menurut kalian, Wak? Aku percaya kalau setiap lukisan itu punya arti. Karena pada ilmu psikologi pun mengatakan setiap goresan yang digambar oleh manusia pasti memiliki arti, kan, Wak? Nah, dari lukisan Crying Boy hingga lukisan The Anguished Man, menurut kalian gimana? Apa lukisan ini hanya menggambarkan emosional si pelukis? Atau memang diselimuti energi negatif, kenangan kelam, atau sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, Wak? Coba kalian komen di bawah ya, Wak.
Oke Wak, itu tadi cerita tentang lukisan-lukisan yang dipercaya memiliki kutukan dan kekuatan gelap di belakangnya. Apakah kalian punya lukisan di rumah yang membuat kalian merasa, kok kayak ada yang memperhatikan aku ya? Tapi kadang Wak, foto yang dipajang di rumah kita pun, kita pasti ngerasakan kayak sosok yang ada di foto itu lagi memperhatikan kita gitu, ya kan? Hati-hati kalian Wak. Oh iya, aku mau cerita sedikit Wak. Jadi beberapa bulan yang lalu, kulihatlah iklan di salah satu e-commerce. Iklan bantal yang jadi custom itu loh Wak. Tertariklah aku mau custom wajahku sendiri dengan wajah nyeleneh. Nyesal aku membuatnya Wak. Terkejut sendiri aku. Mau kalian tengok? Tiap pulang kerja mau ngidupkan lampu kamar, aku kaget dia ada di atas kasur. Tiap bangun tidur, tiba-tiba di depan mukaku aja. Lemah jantung gua. Gua sama kalian ya. Kalian pun pasti kaget juga. Kayaknya mau aku jadikan properti videoku aja lah ini Wak. Karena kalau di atas kasur bisa lemah jantung aku lama-lama. Dialah kawanku sekarang di sini ya. Aku kasih namanya si Fli. Silakan Fli. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notif kalau aku upload video baru ya Wak. Masih banyak informasi menarik yang pengen kali ku share untuk kalian. Sampai ketemu di video berikutnya Wak. Dadah.